Hai, nama saya Yuda Muhammad Latif. Panggil saja Latif. Saya seorang pelajar di salah satu SMK. Saya punya pengalaman masuk sekolah asrama yang sulit dilupakan dan membuat saya ketinggalan 1 tahun ajaran dalam menempuh pendidikan, dan ini ceritanya. Saya merupakan anak ke-6 dari 6 bersaudara. Setelah saya lulus SMP, saya disekolahkan di sebuah asrama yang jauh dari kota tempat tinggal saya. Saya tinggal di Bandung, sementara asramanya berada di Jawa Timur. Dan otomatis saya jauh dari keluarga. Awalnya sih gak mau, tapi karena dorongan semua kakak saya yang dulu disekolahkan juga di sana, akhirnya saya mulai patuh dan daftar ke asrama tersebut. Singkat cerita, saya mengikuti tes yang ada di sana. Sesuai kemampuan saya dan tidak disangka saya lulus dengan nilai yang cukup baik. Bulan pertama, saya berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tetapi setelah itu saya mulai merasa tidak nyaman dan ingin pulang ke rumah. Pikiran saya mulai buyar karena banyak hal. Yang pertama, karena banyaknya pelajaran yang sulit untuk saya pahami. Bayangin aja, untuk ujian akhir, saya harus mengikuti proses ujian selama 2 bulan. Dengan 62 mata pelajaran yang terdiri dari tes lisan dan tes tulis. Gimana gak pusing coba? Yang kedua, dari ketatnya peraturan. Di sana banyak sekali aturan yang harus saya ikuti, seperti jangan berbicara bahasa Indonesia. Jadi di sana wajib berbicara bahasa Inggris atau Arab. Kalau ketahuan berbicara bahasa Indonesia, hukumannya bisa langsung botak, dan botak 7 kali sama dengan pindah ke cabang. Gak boleh menggesek sepatu, dan gak boleh telat masuk kelas, dan masih banyak yang lainnya. Tapi yang paling bikin gak betah adalah rasa rindu dengan keluarga di rumah. Ada saatnya saya menghubungi keluarga di rumah untuk memberi kabar menggunakan telepon wartel, dan di setiap saya ingin menelepon, saya mencari tempat tertutup terlebih dahulu karena air mata tak terbendung saat berbicara dengan orang tua di rumah. Beberapa kali saya berpikiran untuk kabur dari asrama. Saya pun pernah membuat rencana kabur bersama teman kamar saya. Tapi rencana itu tidak pernah saya lakukan dan saya tetap berusaha bertahan. Tapi masalah sebenarnya bukan saat di pondok, tapi saat liburan dan kembali ke rumah. Waktu itu liburan bulan puasa, dan selama sebulan tersebut saya hanya diam di rumah memikirkan sesuatu, yaitu tidak kembali ke asrama itu. Tapi karena tidak ingin membuat orang tua kecewa, saya tidak pernah menceritakan hal tersebut. Singkat cerita, hari ini adalah hari kepulanganku ke asrama. Barang bawaan sudah siap, dan kereta yang mengantar saya akan berangkat jam 5 petang. Dan harusnya saya berangkat dari rumah jam 4 sore. Tapi saat mobil jemputan sudah siap, saya mengusir diri di kamar. Semua anggota keluarga pun panik dan pintu kamar saya didobrak dari luar, tapi tetap tidak terbuka. Terdengar suara ibuku yang sedih dan kecewa. Rintihan tangis terdengar dari dalam kamar. Saya pun ikut sedih dibuatnya. Tak terasa sekarang sudah pukul 6 sore. Akhirnya pintu berhasil terbuka karena didobrak oleh kakak saya dengan keras. Waktu itu saya gak bisa berkata apa-apa karena malu dan kecewa pada diri sendiri. Tapi saya bersyukur karena ayah saya begitu baik dan pengertian. Dia mengembalikan kondisi rumah yang asalnya kacau. Akhirnya saya sudah tidak dipaksa lagi kembali ke asrama. Dan dalam waktu dekat saat masuk tahun ajaran baru, saya masuk ke SMK negeri di dekat rumah sesuai jurusan yang saya minati. Saya bernyanyi pada ayah saya agar serius di tahun ajaran ini. Ya, jadi seperti itulah ceritanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dapat menghibur dan sampai ketemu lagi.